Oke, perkenalkan nama saya Billy Ergaite, NIM saya 15 2024 0105. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Etika dan Profesi Guru. Kita masuk pada materi yang pertama, kelompok 1, tanggung jawab akademik dan non-akademik. Tanggung jawab guru dalam aspek membimbing, mengajar, dan menilai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai kurikulum. Berikut bentuk tanggung jawab akademik: pelaksanaan pembelajaran, penilaian, rencana, evaluasi pembelajaran. Tanggung jawab non-akademik adalah guru mendukung perkembangan peserta didik, mencakup pembinaan moral, sosial, dan karakter. Bentuk tanggung jawab pembinaan karakter dan moral: membangun komunikasi positif. Peran guru dalam melindungi hak peserta didik untuk memastikan siswa memperoleh pengakuan adil, aman, dan manusiawi selama proses pendidikan di sekolah. Bentuk peran guru dalam menegakkan hak peserta didik: sebagai pelindung, guru sebagai pembimbing, guru harus menjaga privasi pada siswa. Tantangan umum guru untuk menjaga hak peserta didik: kurangnya dukungan dari orang tua, kurangnya pemahaman tentang hak anak, perkembangan teknologi dan resiko digital. Guru juga harus mampu menciptakan iklim belajar yang kondusif agar siswa merasa tenang secara fisik maupun emosional. Peran guru adalah menciptakan suasana belajar, menjaga kelas yang tertib dan rapi, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, menjaga keamanan fisik dan emosional. Berikut etika guru dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang jelas dan terbuka sehingga pesan yang disampaikan bisa dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kendala komunikasi secara umum adalah perbedaan latar belakang dan sosial, kurangnya keterampilan dalam komunikasi, penggunaan media yang tidak tepat. Etika guru dalam bermedia sosial adalah sikap profesional yang harus dijunjung tinggi oleh guru dalam berbagai informasi melalui platform digital. Bentuk penerapan etika: menjaga konten pribadi, menghindari imigrasi yang berlebihan dengan siswa, menyebabkan konten positif dan edukatif. Dampak penggunaan medsos yang tidak etis: pencemaran nama baik institusi pendidikan, konflik antar orang tua dan masyarakat, turunnya kepercayaan terhadap guru. Guru dan teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran media digital: guru harus menggunakan video edukatif, animasi, dan membuat materi lebih visual agar mudah dipahami oleh siswa. Guru dan teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran media digital: guru harus menggunakan video edukatif, animasi, dan membuat materi lebih visual agar mudah dipahami oleh siswa. Platform daring: menggunakan Google Classroom, Zoom untuk mendukung pembelajaran jarak jauh untuk memungkinkan interaksi tanpa batas. Etika penggunaan teknologi di kelas. Hak cipta: guru harus mencantumkan sumber belajar untuk menghormati karya orang lain. Hindari konten kreatif. Dampak positif teknologi bagi pendidikan: pemerataan pendidikan dan akses kreativitas dan kemandirian. Dampak positif teknologi bagi pendidikan: pemerataan pendidikan dan akses kreativitas dan kemandirian, interaktif dan kemandirian. Dampak negatif teknologi bagi pendidikan: kesenjangan akses, interaksi sosial maupun penyalahgunaan, tantangan dan solusi. Literasi digital guru, etika penggunaan kesenjangan digital. Guru dan isu sosial. Peran guru dalam menghadapi sosial: guru sebagai model, guru sebagai pemimpin, guru sebagai perencanaan. Perilaku adalah suatu tindakan yang dilakukan sebagai tindakan terhadap sesuatu. Bullying: suatu keinginan untuk menyakiti orang lain, baik secara langsung untuk menyakiti orang lain. Radikalisme: sikap yang ingin membuat perubahan dalam politik, sosial, dan agama.
diskriminasi, perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, dan suku, membangun kesetaraan multikultural di sekolah, pendidikan multikultural menciptakan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan budaya, mengajarkan toleransi dan mencegah prasangka. Guru sebagai agen perubahan adalah pendidik yang aktif menyiapkan generasi yang mampu berkompetisi terhadap perbaikan masyarakat. Peran guru dalam konteks sosial dan pendidikan menanamkan nilai-nilai karakter serta menciptakan pembelajaran transformatif. Kepemimpinan guru adalah kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Indikator kepemimpinan guru adalah dapat memotivasi, membimbing, serta kreatif dalam pembelajaran. Keterampilan esensial guru: empati, analitis, berani. Keterampilan kepemimpinan guru: memotivasi dan komitmen, komunikasi dan koneksi, kehadiran di kelas, dan komunikasi. Guru dan pengembangan karir. Mengapa penting pengembangan karir bagi guru? Peningkatan kompetensi, adaptasi kurikulum, kesiapan tantangan global. Manfaat dampak mutu pembelajaran, meningkatkan citra profesi, program pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengembangan diri bagi guru, membuat karya inovatif lewat metode pembelajaran, publikasi ilmiah, implementasi dan dampak PKB, dukungan sekolah, guru profesional, sekolah berkembang. Prinsip evaluasi yang adil dan objektif, mencakup transparansi, konsistensi, akurat, menghindari bias dalam penilaian. Guru harus menilai berdasarkan kinerja siswa, bukan karena latar belakang siswa. Koreksi jika ditemukan tidak sesuaian dalam hasil penilaian. Guru bertanggung jawab untuk memberi umpan balik agar siswa dapat memperbaiki kecurangannya, bersikap membangun bukan menyalahkan, menggunakan bahasa yang empatik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Ada apa Pak Andi? Kelihatannya ada sedang lagi. Aduh Bu Rina, murid-murid sama sekarang itu ya benar-benar bikin dari cara. Tadi saya tegur si Riko karena tidak kerjakan tugas, malah dia jawab santai. Saya langsung bentak dia, harusnya dia tahu diri dong. Saya mengerti rasanya. Tapi boleh saya bertanya, bagaimana cara Bapak menegur Riko? Ya, saya bilang saja, kamu ini malas sekali, tugas diri saya tidak dikerjakan. Mau jadi apa kamu? Saya bisa merasakan niat Bapak, ini mendidik. Tapi cara kita berbicara juga bagian dari Riko. Maksud Bu Rina? Kalau kita ingin murid menghormati kita juga harus menghormati mereka. Lewat kata-kata, nada bicara, dan sikap. Teguran boleh, tapi tetap dengan bahasa yang membangun. Tapi mereka harus belajar disiplin, Bu. Benar sekali, tapi disiplin yang tumbuh dari pemahaman dan rasa dihargai akan lebih kuat daripada yang lahir dari rasa takut. Saya tidak berpikir jauh itu. Mungkin saya terlalu terbawa emosi. Tidak apa-apa Pak, kita semua belajar. Komunikasi guru adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita ajarkan. Kalau kita ingin hidup sopan, kita pun harus memberi contoh. Terima kasih Bu Rina. Saya akan mencoba perbaiki cara saya berkomunikasi. Mungkin saya akan meminta maaf kepada Riko. Itu langkah yang bijak Pak Andi. Murid akan lebih menghargai guru yang rendah hati. Pesan moral dari drama singkat ini adalah etika berkomunikasi guru yang baik adalah kunci dalam membentuk karakter dan rasa hormat dari siswa. Guru harus bijaksana dalam memilih kata, menjaga emosi, dan memberi teladan dalam tutur kata.